swasta yang menurut saya ini juga cukup besar ya, punya nama begitu. Jadi kita lihat nanti. Bang, ada total di atas 5 miliar. Apanya? Keseluruhan. Kerugian. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau di total kan hampir segitu kerugiannya. Tapi proses hukumnya sendiri sekarang udah sampai mana sih Bang sebenarnya? Jadi begini, bulan Desember kemarin kita memang dapat panggilan untuk pemeriksaan ya. Hanya saja memang karena pertempatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, jadi kita minta setelah Tahun Baru. Jadi mudah-mudahan saja tidak dalam waktu yang lama ini kita bisa memberikan keterangan sebagai saksi. Bang, yang DPO itu Hafidznya aja atau sama keluarga? Oh gak ada, cuma Hafiz. Jadi gini, berkaitan dengan status DPO-nya itu kan terkait kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Bogor. Ya karena itu berkaitan dengan dugaan korupsi kan. Itu kami tidak tahu soal itu. Itu beda. Jadi, Dengan yang di Polres Selatan. yang di Polres Selatan itu berkaitan dengan pribadinya Irwan yang dirugikan. Kalau yang di Kejaksaan Negeri Bogor itu kan berkaitan dengan bank kan. Jadi bank selaku pelapor merasa dirugikan ya dia mengadukan ke jaksa gitu. Anak istrinya gimana Bang? Gimana? Anak istrinya. Anak istri siapa? Hafiz. Oh nggak tahu saya. Tapi ada komunikasi ya dengan keluarga Irwan? Hafiz Oh nggak ada. Irwan sama sekali sudah tidak berkomunikasi sama adiknya sejak bulan Agustus, September sudah tidak ada. 2021 kemarin. Belum pernah bang ya? Gimana? Belumnya pernah ya, tapi nggak ada kecurigaan. Pernah menanyakan nggak sih bang, bang? Langsung ke Hafiz bilang nggak? Ya langsung ke Hafiz gitu, menanyakan. Menanyakan berkaitan Iya, masalah apa surat tanah gitu di mobil. kan dia justru baru tahunya di bulan November itu. Belum pernah sebelumnya. Belum pernah. Kan dia tahunya bulan November. Berarti tidak ada curiga. Enggak ada. Gimana ceritanya mau curiga adik sendiri kan? Gitu. Nah ini makanya makanya saya katakan tadi bahwa surat-surat yang saya dapatkan dari pihak bank itu saat saya konfirmasi ke sana itu suratnya itu ada di bulan Maret dan bulan Juli 2021. Kalau memang itu surat sampai ke tangan Pak Irwan, kenapa nggak diberikan aja surat itu pada bulan itu? Tapi kok nyampenya di bulan November setelah orangnya kabur, mungkin ditagih segala macam nggak ketemu, baru dia bawa. Kita jadi bertanya kita ini sebenarnya yang bermain siapa? Nah karena kita memang butuh yang namanya kepastian hukum, kita butuh yang namanya transparansi ya, jadi kita adukan biar nanti kepolisian yang bekerja mencari tahu siapa sih orangnya. Bang, Menurut Abang ada kerjasama nggak sih di antara Hafiz dan juga pihak bank? Kalau itu saya tidak bisa ya menduga-duga ya, karena kita tidak punya fakta soal itu. Yang ada dari dokumen yang kami terima, kami pastikan klien kami tidak pernah meminjam uang atau tidak pernah mengajukan kredit. Itu. Bang, pencairan dana itu masuk ke rekening Hafiz atau ke Irwan? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita juga. Kok bisa dana itu masuk ke rekening atas nama Irwan, lalu dicairkan oleh Irwan, katanya begitu. Tapi faktanya kan tidak ada. Irwan tidak pernah buka rekening atas nama bank yang tadi itu, juga Irwan tidak pernah mencairkan dana di bank tersebut. Bang, mana sih Bang? Totalnya tadi kan ada 4 rumah ya bang. Mobil ada berapa bang? Gimana? Ada 4 rumah, mobil berapa mobil? Mobil ada satu mobil. Satu mobil. Jadi kurang lebih sekitar 4 unit rumah, 1 unit mobil. Jadi kalau di total kerugian ya sekitar itu tadi 5 miliar. Jadi pasang pelang itu di Bintaro saja atau di 4 rumah itu sudah dipasang? Sementara yang baru dipasang itu 1 di Bintaro itu. Nah itu yang sudah kita tadi kirimkan somasi ke banknya. luas tanah berapa? Pak kurang tahu detailnya. Bang, in case nih Bang, yang Hafiz sampai ketemu dan ini belum ketemu ya? In case misalnya sudah ketemu dan harus dari Irwan sendiri apa gitu? Pengen di penjara kah atau gimana Pak? Yang kaitan mana nih? Yang ini masalah ini. Yang masalah ini. Penipuan sama Ya pemalsuan ini. Ya kalau Irwan memang sudah menyampaikan ke saya bahwa ya karena kita negara hukum, ya kita pengennya ini dibuka secara hukum. Siapa yang bermain, siapa yang menginisiasi, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ini. Ini kita pengen semua dibuka supaya apa? Supaya ada kejelasan. Jangan klien kami yang jadi korban di sini. Sudah korban nama baik, korban juga dengan harta-hartanya. Nah ini yang tidak bisa kita diamkan. Makanya kita melaporkan hanya untuk mau mengklirkan aja. Sebenarnya siapa sih ini yang bermain di sini? Kalau ada oknum di luar dari keluarga mereka, ya siapa oknum itu? Biar juga ditangkap juga sekalian supaya ada kejelasan aset-aset yang dilakukan pelelangan ini. Bang, sebelumnya Mas Irwansyah pernah cerita nggak kalau pernah kejadian serupa dengan keluarganya? Iya nggak pernah. Ini bukan yang pertama maksudnya. Nggak pernah, ini yang pertama. Ini yang pertama dan waktunya serentak gitu. Dengan yang
lain-lain seperti mobil segala macam itu waktunya serentak. Jadi pada saat dia berhadapan dengan permasalahan ini dia kaget karena ternyata semuanya bermunculan Jadi tinggal waktu itu hampir bersamaan. Nah, itu bang kalau untuk mobil, tetap bisa tidak tangan lagi bang. Gimana bang? Gimana? Mobilnya tetap mobil. BPKB mobil tidak diangkut. Kalau detailnya itu saya kurang tahu. Bang boleh ditunjukin bang surat-suratnya bang sebenarnya. total berapa bang? Di sini saya mungkin hanya bisa menunjukkan laporan polisi berkaitan dengan dokumen-dokumen bank itu karena sifatnya rahasia, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Laporan polisi aja bang. Laporan polisi di sini. Tahan bang. Ditutup aja bang. Apanya? Identitas. Dia fotokopi tadi. atau apa gitu. Fotokopi. Saya berarti fotokopi aja ya. Ya, boleh. Mau dihapus. Naikkan bang. Mau kontaknya Bang. Bang, ini beda dengan kasus yang penipuan terkena mobil, tanah, segala macam. Nah itu, jadi ini satu paket ini, satu paket semua nih. Jadi Irwan itu tidak hanya rumah saja yang dirugikan ya, tidak hanya berkaitan dengan kredit tadi saja yang dirugikan, yang mana rumahnya itu menjadi borok atau jaminannya ya. Tapi juga ada mobil. Irwan punya mobil yang mana surat-suratnya itu juga diagunkan adiknya ya. Jadi dia sudah banyak rugi sebenarnya. Kalau mau bicara tentang total kerugian sebenarnya itu cukup besar. Tapi karena ini internal mereka, keluarga mereka, sehingga karena keterpaksaan sebenarnya kenapa harus dilaporkan. Karena dalam kondisi ini tidak bisa didiamkan. Karena ada beberapa unit rumah yang Irwan tidak pernah mengajukan kredit, tapi justru kok bisa ada kreditnya. Nah ini saya kira ini juga bagus sekali ya untuk kita jadikan pintu masuk buat mengecek apakah memang status kredit seperti itu. Apalagi ini bank swasta yang menurut saya ini juga cukup besar ya, punya nama begitu. Jadi kita lihat nanti. Bang, ada total di atas 5 miliar Apanya? keseluruhan. Kerugian. Iya kurang lebih seperti itu. Kalau di total-totalkan hampir segitu kerugiannya. Tapi proses hukumnya sendiri sekarang udah sampai mana sih Bang sebenarnya? Jadi begini, bulan Desember kemarin kita memang dapat panggilan untuk pemeriksaan ya. Hanya saja memang karena bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, jadi kita minta setelah Tahun Baru. Jadi mudah-mudahan saja tidak dalam waktu yang lama ini kita bisa memberikan keterangan sebagai saksi. Bang, yang DPO itu Hafidznya aja atau sama keluarga? Oh gak ada, cuma Hafiz. Jadi gini, berkaitan dengan status DPO-nya itu kan terkait kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Bogor. Ya karena itu berkaitan dengan